Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan pada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengamalkan, menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di 2 pekan yang lalu tentang perintah berbagi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam banyak ayatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Ada berbaginya dalam bentuk kita bersedekah, berinfak ataupun kemudian dengan berzakat. Dan perintah berbagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu merupakan wujud dari ibadah sosial kita. Jadi ibadah sosial kita terhadap sesama, bentuk kepedulian kita juga terhadap sesama. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kemarin juga menjelaskan kepada kita tentang perintah berbagi dalam Al-Qur'an itu, yang sudah kita bahas kemarin ada di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya berbagi itu bukti tentang iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi berbagi itu adalah bagian dari bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang berbahagia ini, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemarin kita di 2 pekan yang lalu membahas berbagi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sekarang di kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk berbagi dalam bentuk apapun bentuk berbaginya. Nah, jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang juga sudah kita bahas di pekan sebelumnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis ini menceritakan tentang seorang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Qala lahu ya Aba Dzarrin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan. Ini yang kita bahas di pekan sebelumnya, Pak. Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sup, fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sup, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian berbagilah kepada tetangga. Ini hadis yang sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau bukan sahabat yang kaya, Pak. Dia termasuk atau tergolong ke dalam sahabat yang miskin, sangat sederhana sekali hidupnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abi Dzar, apapun kondisinya, apapun kondisi ekonomi yang dialami oleh Abi Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini, idza tabakhta. Ini menunjukkan pada kita, jadi Abi Dzar diajarkan berbagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berbaginya dengan sesuatu yang paling baik menurut Abi Dzar, bahkan kemudian yang baru dimasaknya. Jadi idza tabakhta, kalau kamu masak, kata Nabi. Apa yang dimasaknya? Masak sup, maka perbanyak kuahnya, kemudian bagi dengan tetangga. Nah, jamaah rahimakumullah, ini di antara hadis yang kita bahas di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang lainnya yang juga mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Yang pertama,
hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dianggap sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai kemudian kata Nabi dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga sama. Dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita itu kita mencintai saudara kita, kita berbagi kepada saudara kita. Bahkan dalam hadis ini Nabi sebutkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya. Artinya dalam konteks kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia mampu memberi, dia mampu berbagi kepada saudaranya, kepada orang yang dia cintai. Ini Nabi ajarkan kepada kita, Pak. Maka nanti ada di antara para sahabat itu yang begitu luar biasa. Misal kita ingat dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu ada di antara para sahabat pada waktu itu yang ketika mereka datang ke kota Madinah, itu mereka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ansor. Ya, sahabat Ansor. Nah, satu di antaranya yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini, Pak, ketika dia datang ke kota Madinah pada waktu itu, dia tidak bawa apa-apa. Dia orang yang kaya di kota Mekah. Kemudian ketika hijrah, dia tidak bawa apa-apa. Ya, dia seorang saudagar kaya. Sesampainya di kota Madinah pada waktu itu ada seorang sahabat yang karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, karena dipersaudarakan oleh Nabi, apa kata sahabat ini? Mana di antara istri saya ini yang kau suka? Maka nanti akan saya ceraikan. Nah, sahabat Ansor ini, Pak, dia punya istrinya lebih dari satu. Maka kata sahabat ini tanya kepada Abdurrahman, mana di antara istri saya ini yang kau suka, maka nanti akan saya ceraikan. Apa kata Abdurrahman, Pak? Duddani alassu, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Karena memang dia seorang pedagang, Pak. Jadi tawaran sahabatnya tadi yang dipersaudarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kalau bahasa kita, terima kasih sudah ditawar, tapi saya lebih memilih, kata Abdurrahman, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat tadi yang kemudian mengatakan kepada kepada Abdurrahman bin Auf, mana di antara istriku ini yang kau suka, akan kuceraikan, itu menunjukkan rasa cintanya kepada saudaranya. Gitu? Nah, mungkin kalau kita belum sampai ke sana, Pak, ya memang belum sampai ke sana, Pak, karena baru satu kan istrinya kan. Nah, ini sahabat ini luar biasa, punya istri lebih dari satu, kemudian dia tawarkan, mana yang kau suka. Tapi Abdurrahman lebih memilih, dullani ala suq, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Baik, kemudian yang berikutnya, hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang juga mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah. Jadi pada saat peristiwa hijrah, Nabi sampai ke kota Madinah pada waktu itu, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas. Jadi pada waktu itu ketika masuk Nabi ke kota Madinah, Pak, kota Yasrib, itu masuk Nabi ke sana, lalu Nabi menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, baik orang Ansar maupun orang Muhajirin pada waktu itu. Ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia. Nanti dalam hadis ini, Pak, ini ada konsep muamalah sosialnya, kemudian yang kita kenal dengan hablum minan nas. Nanti ada hablum minallah. Kita lihat ayatnya, ada hadisnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, absus salam. Jadi Nabi berpesan kepada para sahabat pada waktu itu. Di antara pesan Nabi yang pertama adalah absus salam. Kata Nabi,
kalau bertemu, kalau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Ya, jadi ucapkan salam, kemudian berjabat tangan. Bahkan di riwayat yang lain Nabi sebutkan, la yaltaqiyani muslimaini wa yatasafahani illa an ghafarallah qabla ayyatafarraqa. Tidaklah bertemu berjumpa dua orang muslim, kata Nabi, mereka mengucapkan salam, mereka saling berjabat tangan, illa an ghafarallah qabla ayyatafarraqa. Allah ampuni dosa mereka berdua sampai nanti mereka balik lagi. Ya, ini yang pertama Pak, yang diajarkan Nabi, absus salam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atimut ta'am. Nah, ini Pak, konsep berbagi Pak. Jadi setelah mengucapkan salam tadi, Nabi ajarkan kepada para sahabat, wa atimut ta'am. Bagilah makanan atau berilah makan. Beri makan orang yang butuh makan, Pak. Ini diajarkan Nabi, Pak. Ya, berbagilah kata Nabi. Kemudian wasilul arham. Sambung tali silaturahim. Jadi 3 yang pertama, ini kan ada 4 nanti pesan Nabi itu. 3 yang pertama itu adalah konsep muamalah sosial. Ucapkan salam. Ya. Kemudian yang kedua wa'atimut ta'am, beri orang itu makan. Dan yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. 3 ini Pak. Nah, jadi yang namanya kita bermuamalah, kita hidup bermasyarakat Pak, nah ini penting Pak. Ngucapin salam, berbagi makanan atau apapun itu. Kemudian yang ketiga tadi sambung tali silaturahim. Nah yang keempatnya apa kata Nabi? Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Yang keempatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah di malam hari pada saat orang lain sedang terlelap tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi konsep untuk masuk surga dengan selamat itu diajarkan Nabi dalam hadis ini. 3-nya adalah hablum minan nas, kemudian 1-nya adalah hablum minallah. Ya, ucap salam, berbagi makanan, menyambung tali silaturahim, kemudian yang keempat adalah salat di malam hari saat orang sedang terlelap tidur, Pak. Nah, kenapa Nabi sampaikan ini Pak? Ini kan Madinah ini tempat baru bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagi sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu itu. Ini tempat baru. Maka di tempat baru ini Pak, ini kan harus kuat dulu persatuan mereka, ya kan? Harus kuat dulu ukhuwah di antara orang-orang beriman pada waktu itu. Maka Nabi sampaikan 4 poin ini. Nah nanti kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran Pak, di surah Al-Ma'un, nah itu juga sama. Jadi Allah sampaikan, bahkan di ayat ini Allah tanya. Ayatnya diawali dengan kalimat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ara'aitad ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama orang yang mendustakan agama itu kata Nabi, orang yang menghardik anak yatim. Itu muamalah sosial Pak. Jadi menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau berbagi makanan dengan orang yang fakir, dengan orang yang miskin. Itu muamalah sosial. Perhatikan di ayat berikutnya Pak, di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Nah ini kalau 2 yang pertama itu adalah muamalah sosialnya, hablum minan nas, sedangkan di ayat berikutnya di ayat yang keempat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa yang salatnya celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian alladzina hum yura'un. Nah, nanti di penghujung ayatnya Pak, di penghujung ayatnya itu nanti muamalah sosial lagi. Wa yamna'u nalma'un. Yamna' nalma'un itulah orang yang tidak mau ngasih bantuan. Bahkan nanti kalau kita baca dalam tafsirnya Pak, yamna'u nalma'un itu adalah orang yang dalam kita hubungan bermasyarakat itu Pak, kadang kita butuh sesuatu dengan tetangga kita Pak, yang kita tidak punya tapi tetangga kita punya. Itu selain konsep berbagi, konsep tolong menolong. Nah, misalnya kita di rumah tidak punya apa coba misalnya, kita mau masang lampu misalnya, kita tidak punya tangga, tetangga kita punya tangga Pak, biasanya kita pinjam itu. Tapi ada di antara orang yang hidup bertetangga, hidup bermuamalah tadi Pak, kadang tidak mau.
Bahkan yang paling parah itu wa yamna'unal ma'un. Dia mencegah orang lain itu untuk membantu orang yang butuh bantuan tadi, Pak. Jangan dipinjam, ada. Ada kayak gitu, Pak. Padahal itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang pinjam dengan kita, Pak, dan dia memang butuh, pinjamilah. Nah, yang dipinjam pun ada adabnya. Apa di antara adabnya? Kalau sudah dipinjam, balikin. Gitu ya? Jangan tidak dibalikin. Kalau rusak, ganti. Gitu ya? Itu adabnya, Pak. Tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam surah ini, surah Al-Ma'un ini, Pak, kalau kita lihat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalau di hadis tadi Nabi ajarkan 3 konsep muamalah sosialnya: mengucapkan salam, kemudian berbagi, kemudian yang keempatnya menyambung silaturahim, baru sholat di malam hari. Sedangkan di surah Al-Ma'un itu Allah tanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 2 yang pertama itu adalah konsep muamalah sosialnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang dia menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mencegah tidak mau memberi makan fakir miskin. Baru setelah itu orang yang sholat. Nah, di penghujung ayatnya ditutup dengan konsep muamalah sosial. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu Allah ajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, untuk saling memberi. Ya, taib jamaah rahimakumullah. Ini hadis yang kedua. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan kepada kita sekali lagi tentang keutamaan orang-orang yang berbagi, yang saling memberi. Ya, disebutkan oleh Nabi di penghujung hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kalau 4 hal tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah kata Nabi, kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Taib jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, Pak? Ma naqadat sadaqatan min madin. Jadi kata Nabi, ketika seseorang itu berbagi, apakah dia dengan bersedekah, apakah dia dengan berinfak, apakah dia dengan berzakat, ma naqadat sadaqah. Sedekah yang dia beri itu tidak akan mengurangi harta yang dia miliki. Ya. Jadi kalau kita berbagi, Pak, zahirnya itu memang berkurang, Pak. Kita ngasih orang uang, ya berkurang yang kita pegang itu. Tapi insya Allah dalam hadis Nabi ini dijelaskan itu tidak akan berkurang, justru kemudian bertambah. Maka kemudian zakat itu, Pak, maknanya itu selain menyucikan, zakat itu maknanya an-numu. Numu itu artinya bertumbuh, berkembang. Jadi orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu hartanya berkembang, hartanya bertambah. Bahkan dalam hadis ini kata Nabi, ma naqadat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, bahkan nanti bisa bertambah, Pak. Kalau kemudian kita sering melakukannya, ya. Nah, dalam surah Saba di ayat 39, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru la. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Nah, perhatikan dalam ayat ini, Pak. Di surah Saba di ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kata Allah, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha." Katakanlah Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa, Allah melapangkan rizki, meluaskan rizki, ya, min ibadihi wa yaqdirulah. Ya. Jadi Allah itu punya kuasa, Pak, melapangkan rizki, meluaskan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Segala sesuatu yang telah kita infakkan, yang telah kita berikan, yang telah kita sedekahkan, fahuwa yukhlifu, itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqadat sadaqatan min malin." Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Dan dalam ayat ini di surah Saba di ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Segala sesuatu yang telah kita infakkan,
yang kita berikan itu insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa digantinya, Pak? Nah, digantinya macam-macam, Pak. Bisa jadi Allah ganti dengan yang sama. Ya. Atau bisa jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain, Pak. Misalnya dia bertambah sehat. Pemahamannya tentang agama semakin baik. Istrinya semakin solehah, anaknya semakin soleh, ya, ibadahnya semakin rajin. Itu bentuk diganti ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan kita mesti yakin Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pemberi rezeki untuk kita. Maka jamaah rahimakumullah, ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan kepada kita, ya, ma naqadat, ya, shadaqatan min malin, enggak akan berkurang. Setiap harta yang kita berikan, setiap harta yang kita sedekahkan. Nah, maka banyak-banyaklah berbagi, Pak. Dalam bentuk apapun itu berbaginya. Terkhusus nanti di bulan suci Ramadan, Pak. Karena dalam satu riwayat Nabi sebutkan, kata Nabi SAW, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Di antara sedekah yang paling afdal, yang paling baik itu adanya di bulan suci Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan nanti, Pak, banyak-banyak sedekah. Apapun bentuk sedekahnya. Nah, di masjid kita alhamdulillah difasilitasi ada berbagi takjil untuk yang teman-teman yang berbuka di sini, gitu ya. Ada tadi disampaikan oleh ketua masjid, nanti ada berbagi untuk anak yatim, gitu ya. Itu semuanya bagian dari kita untuk bisa mendapatkan peluang-peluang amal, Pak, dalam bersedekah. Maka Nabi tersebutkan juga afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling baik, yang paling afdal itu di bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti nanti setelah Ramadan tidak sedekah lagi, Pak. Tetap sedekah. Hanya kalau di Ramadan itu frekuensinya, ya, kita tingkatkan. Ya. Kalau bisa setiap hari itu, Pak. Maka nanti salah satu cara melatihnya, setiap melaksanakan sholat subuh ke masjid, Pak, bawa uang, Pak, masukin ke kotak amal masjid. Nanti di hari Jumat dilipatkan. Ya. Kalau infak yang paling utama itu kepada kerabat terdekat, Pak. Nah, itu pada keluarga kita itu yang paling utama, Pak. Pada istri, kepada anak. Kalau zakat, nah itu kepada 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib jamaah rahimakumullah, ini hadis yang ketiga yang mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Sekali lagi, ketika seseorang itu berbagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, ya. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang dia beri itu tidak akan pernah hilang. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, ini masih tentang konsep berbagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi dari Abi Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi kulli kabdin ratbatin ajrun. Dalam setiap makhluk yang hidup, ya, maka terdapat pahala. Nah, maksudnya apa, Pak? Jadi kalau kita nanam sesuatu, Pak, apakah nanam buah, nanam apa, kemudian buah itu dimakan oleh makhluk lain, Pak, misalnya binatang, burung kah, atau apa yang makannya, maka insya Allah kita juga dapat pahala, ya. Nah, misalnya kita nanam apa dimakan oleh hewan, gitu, Pak, insya Allah kita dapat pahalanya, gitu. Gimana kalau yang makannya orang, Pak? Kita nanam buah apa misalkan, kita nggak sempat makan tapi makannya orang, gitu kan, ya. Ya, kita dapat pahala juga insya Allah, ya. Nah, tapi kalau ada juga kadang dia nggak minta, Pak, ngambil dengan sendirinya, gitu ya, tiba-tiba hilang punya kita, itu kan ada juga gitu. Itu tidak baik, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada selain manusia, yakni kepada para binatang pun, ketika kita berbagi kepada mereka, kita pun dapat pahala, ya. Kita dapat pahalanya, Pak. Maka di hadis yang lain kata Nabi, ar-rahimuna yarhamahumur rahman. Orang yang penyayang itu, maka dia nanti akan disayang oleh yang maha penyayang. Siapa yang maha penyayang? Yang maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, Pak, irhamu man fil ardi. Sayangilah semua yang ada di atas muka bumi, Pak. Nah, semua yang ada di atas muka bumi siapa? Ada kita manusia, ada tumbuhan, kemudian ada hewan, Pak. Irhamu, kata Nabi. Irhamu man fil ardi.
yarhamukum man fis sama. Kalau kita sayang dengan yang ada di bumi, Pak, maka semua yang ada di langit juga akan menyayangi kita. Tidak hanya menyayangi kita, Pak, tapi mereka juga mendoakan kita karena kita telah berbuat baik. Ya. Jadi kepada binatang itu, Pak, ya, kepada hewan kita itu tidak boleh kita berlaku zalim. Kan ada yang masuk surga itu hanya gara-gara ngasih anjing minum, Pak. Ada yang seorang wanita tunasusila itu, Pak, dengan sepatunya ada anjing kehausan kemudian diberikan minum. Ada juga seorang wanita yang dia masuk neraka gara-gara ngurung kucingnya, Pak. Kucingnya dikurung, tidak dikasih makan. Lalu kemudian dia masuk neraka. Nah, maka dengan binatang itu sama, Pak. Ya, nggak boleh kita berlaku zalim. Ya, karena di hadis ini Nabi sebutkan irhamu man fil ardi. Itu sayangilah. Ya. Bahkan nanti kalau kita Idul Adha itu, Pak. Ya, Nabi jelaskan juga dalam satu riwayat itu wa ahsinuz zibhah. Ahsinuz zibhah itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau menyembelih hewan itu ya, maka sembelihlah dengan cara yang baik, cara yang ihsan. Apa di antara cara yang ihsan itu, Pak? Ya, kita berlaku lemah lembut terhadap hewan yang akan kita sembelih. Ya, jadi hewan juga punya perasaan, Pak. Ya, nah, sama binatang itu, Pak. Kalau kita kasih, kita baik sama mereka, Pak, nanti dia ngerti lama-lama, Pak. Dia tahu setiap kita datang pasti dia akan menghampirinya. Kenapa? Karena orang ini berbuat baik kepadanya, Pak. Nah, kita kan tidak tahu. Bisa jadi dia mendoakan kita, Pak, binatang itu, Pak. Ya, nah, saya pernah nonton videonya Yusuf Hamka, Pak. Tahu Yusuf Hamka itu, Pak? Yang bos tol. Nah, ya. Jadi uangnya itu masuknya per menit, Pak. Uang beliau itu, karena dia bos tol itu kaya kan. Ada di antara videonya itu beliau setiap pagi itu sedekah kepada binatang. Jadi dia ambil jagung, Pak, jagung atau apalah makanan, kemudian dia ya buang begitu saja, dilempar-lempar. Ditanyalah sama wartawan yang datang itu. Ini aktivitas yang dilakukan setiap hari, Pak. Iya, katanya. Saya bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Biar mereka juga ikut mendoakan saya, Pak. Jadi itu luar biasa, Pak, ya. Nah, jadi kita tidak tahu, Pak. Bisa jadi hewan yang kita kasih makan itu, Pak, dia mendoakan kita. Kenapa? Karena kita baik sama mereka, gitu ya. Nah, hewan mendoakan kita, Pak, apalagi kemudian yang kita bagi adalah manusia, Pak. Ya, berapa banyak doa yang akan kita dapatkan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini tadi, Pak, irhamu man fil ardi. Sayangi yang ada di atas muka bumi, maka nanti yang ada di langit itu pun akan menyayangi kita. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamar min kasbin tayyibin fa innallaha ya'khudhuha bi yaminih summa yurabbiha. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah, ya, maksudnya berbagi, Pak, walaupun hanya sebiji kurma, ya. Jadi dia berbagi walaupun hanya sebiji kurma dari harta yang halal. Ya. Nah, ini mesti kita pahami juga, Pak. Jadi berbagi itu mesti dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu baik juga zatnya, baik juga asal barangnya. Ya, di hadis ini sampai sebutkan, barang siapa yang bersedekah, ya, walaupun hanya dengan sebiji kurma, Pak. Ya, sedekahnya dengan sebiji kurma, dan sebiji kurma yang dia sedekahkan itu berasal dari harta yang halal, ya, fa innallaha ya'khudhuha biyaminih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Nah, diterima oleh Allah, Pak, ya. Summa yurabbiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, Pak, berbagi walaupun cuma sedikit. Sebagaimana sahabat Abi Dzar tadi, Pak. Dia miskin, ya, tapi kemudian dia tetap diajarkan oleh Nabi untuk berbagi. Apalagi kemudian orang yang Allah berikan keluasan dan kelapangan rezeki, Pak. Maka jangan takut untuk berbagi. Nah, di hadis ini Nabi sebutkan apa? Walaupun hanya dengan sebutir kurma, Pak, maka berbagilah. Kalau sebutir kurma yang kita bagi itu dia berasal dari harta yang halal, maka Allah akan menerimanya dan Allah akan lipat gandakan apa yang kita beri. Nah, dalam Al-Quran, Pak,
Di surah Al-Baqarah di ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwadahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, yang sebutir biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkainya itu, ya, ada 100 biji, Pak. Jadi satu biji tadi tumbuh 7 tangkai. Dalam setiap tangkainya tumbuh 100, Pak. Ada 100 biji. Jadi berapa jumlahnya? 700 kali lipat. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya. Bayangkan Pak, tadi sebutir kurma tadi Pak, itu kalau kemudian hartanya halal, kita ikhlas, itu insyaallah Allah lipat gandakan. Nah, tidak hanya kurma Pak, sama uang Pak. Bangun masjid misalnya. Ya, ketika kita infakkan karena Allah Subhanahu wa taala walaupun nominalnya sedikit Pak, itu insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lipat gandanya juga tidak main-main Pak, sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan pada kita Pak, Allah berikan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang berbagi. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dalam hadis tadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak ragu berbagi Pak. Sebutir saja diperintahkan untuk berbagi, apalagi kemudian kita punya banyak Pak. Nah, misalnya sekarang lagi panen buah apa Pak? Kalau di rumahnya punya buah atau apa Pak, itu bagilah ke tangganya. Apalagi misalnya, mohon maaf, misalnya pohonnya itu sebagiannya menjuntai ke arah rumah tetangga. Jangan sampai tetangga cuma dapat daun kotor Pak ya, tapi pas panen tetangganya nggak pernah dikasih. Ya. Nah, ada lagi sahabat itu kan Abu Dujanah itu Pak. Abu Dujanah itu dia bertetangga dengan seorang sahabat pemilik pohon kurma. Pohon kurmanya itu Pak, sebagian buahnya juntai ke rumah arah Abu Dujanah. Abu Dujanah itu setiap pagi selesai melaksanakan sholat subuh, dia lari sekencang-kencangnya balik ke rumahnya. Sampai kemudian Nabi heran, ini dilakukan setiap hari. Kenapa dia balik Pak? Ternyata apa coba? Tetapan dia khawatir kalau anaknya bangun kemudian makan kurma tetangganya tadi Pak. Ya? Padahal itu kurmanya juntai ke arah rumah Abu Dujanah Pak. Nah, sampai pernah satu kali Pak, Abu Dujanah telat pulang, ternyata anaknya sudah makan kurma, dicongkel lagi sama dia Pak. Yang masih ada di tenggorokannya itu dicongkel sama Abu Dujanah agar tidak dimakan. Sampai Nabi kemudian menangis. Mendengar cerita Abu Dujanah ini. Ya akhirnya kurma itu dibelikan Nabi kemudian diberikan kepada Abu Dujanah. Ya kita kalau punya pohon seperti itu Pak, buah atau apa, jangan sampai tetangga kita tidak merasakan. Ya, nah, minimal kita berbagilah kepada tetangga kita ya. Jangan sampai mereka cuma dapat tadi sampah daunnya saja, buahnya tidak pernah nyampai ke rumah tetangga kita. Gimana kalau makan durian Pak? Yang kadang aromanya kemana-mana gitu kan? Ya. Bagilah tetangganya, minimal bikin kue durin lah gitu kan ya. Kalau ada bisa bagi durinnya, bikin kue durinnya, yang penting masih ada aroma durinnya ya. Taib jamaah rahimakumullah, ini ya. Jadi ketika seorang berbagi, di hadis ini dijelaskan oleh Nabi SAW, Allah melipat gandakan apa yang kemudian mereka beri ya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia ya, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. Di hari kiamat kelak Pak, itu kita mendapati kesulitan yang begitu luar biasa Pak. Bahkan kemudian kita tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi. Masing-masing kita sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang suami tidak lagi memikirkan istri,
Seorang ibu tidak lagi memikirkan anak, tapi masing-masing kita berlari Pak menyelamatkan diri kita sendiri. Nah nanti pada saat pertolongan itu tidak ada Pak, ya Allah memberikan pertolongan. Di antara pertolongan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang dulu semasa hidup di dunia dia suka meringankan beban orang lain. Nah satu di antaranya apa Pak? Berbagi. Gitu? Maka kata Nabi dalam hadis ini, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan ringankan kesulitannya. Ya. Nah, jadi kalau ada saudara kita Pak yang dia benar-benar membutuhkan ya bagi. Ya. Apa namanya? Dengan kita meringankan kesulitannya, insya Allah nanti Allah akan ringankan kita di hari akhirat. Gitu. Sebagaimana misalnya kadang kan ada orang itu Pak, dia memang membutuhkan gitu. Ya, dia tidak punya apa-apa. Maka kitalah yang berinisiatif ya, untuk bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Kalau di hadis yang kita bahas di pekan-pekan sebelumnya itu tentang seorang sahabat yang sengaja ikut Nabi Pak ya, yang ikut Nabi kondangan Pak, yang dia tidak masuk dalam daftar undangan, tapi kemudian dia ikut bersama Nabi SAW. Nabi tidak mengajak dan Nabi juga tidak melarang. Bisa jadi sahabat yang ikut Nabi ini Pak, dia tidak makan di rumahnya atau tidak ada makanan di rumahnya. Makan nebeng ikut Nabi Pak, gitu ya. Nah, Nabi tidak ngajak, tapi juga tidak tidak melarangnya. Nah, sahabat yang tadi menjadi ahlul bait, ketika Nabi minta izin, kata Nabi, kalau diizinkan dia masuk, kalau tidak diizinkan dia pulang. Ya, kata sahabatnya Pak, saya izinkan dia masuk. Nah, itu kan bagian dari kita meringankan beban saudara kita. Bisa jadi memang di rumah dia tidak punya makanan atau tidak punya apa, hingga kemudian membutuhkan bantuan kita. Nah di hadis ini Pak, ketika kita memberi, kemudian pemberian kita itu meringankan beban saudara kita, ya maka nanti kata Allah, Allah pun akan meringankan bebannya nanti ketika berada di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Ya. Maka mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan, intinya memotivasi kita untuk senantiasa berbagi dalam bentuk apapun itu, ya yang bisa kita berikan kepada saudara kita, dan insya Allah ketika kita berbagi itu kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa tadi, bahkan secara psikologis Pak itu ada ketenangan jiwa yang tidak bisa kemudian kadang kita kita gambarkan. Karena saya pernah Pak tahun 2017 diminta diisi acara di Bangka Selatan itu dengan seorang Pak Haji gitu ya, yang dia sudah mengumrohkan di tahun itu, tahun 2017 itu hampir 50 orang dia umrohkan itu. Setiap yang umroh itu Pak itu tidak hanya dikasih biaya saja, tapi sampai sedekahnya pun dibiayain sama dia. Terus saya tanya, itu Pak Haji ketika berbagi kayak gitu, itu apa yang dirasakan? Dia bilang tenang katanya. Saya merasakan ketenangan yang saya nggak bisa menggambarkan ketenangan itu. Memang orangnya baik Pak, luar biasa ya. Nah, jadi dengan berbagi itu dia mendapatkan ketenangan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memudahkan kita dalam berbagi apa saja dalam bentuk apapun. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan mungkin ada yang ingin tanya berkenaan dengan materi kita pada malam ini. Silakan Pak. Cukup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Setelah nanti kita lanjutkan di pekan besok ya. Besok pekan depan itu pekan terakhir ya. Pekan terakhir sebelum nanti kita masuk bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, nah itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sudah ada di luar.